nggak salah 24 Oh, makanya di masih PT muda banget ya. di PT itu ditolak 3 kali karena terlalu muda. Saya paling sempurna karena saya supir asli dari Indonesia. Oh, dulu Jadi, supir apa, Pak? supir taksi sebelum kesini. Oh, Jadi Masya bukan Allah. supir kaleng-kaleng, makan keluar kumis. Berarti ini Pak Trisno termasuk angkotnya ya, termasuk sesepuh ini ya. Tapi jika saya dulu tuh bos saya Iya. orang Palembang. Oh, Nggak terkunci itu bener itu. Aku merasain doa yang terkabul langsung itu 1 kali itu bener. Halo teman-teman, nah kali ini saya mau podcast dengan Pak Trisno di perjalanan. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Cuaca hari ini lumayan cerah dingin. Kita mau main-main, silaturahmi lah ya. Mau ke studionya Pak Tatang. Ke studionya Pak Tatang. Insya Allah ketemu lagi. Sebenarnya apa namanya, ini lagi musim pandemi corona, jadi tidak bisa banyak orang ketemunya. Ya Pak ya. Iya. Jadi terbatas, jadi mau gimana lagi. Tapi ya apa namanya, titip salam buat teman-teman semuanya, terutama YouTuber Riyad. Ya apa namanya, cepet berlalu pandeminya, jadi bisa ketemuan lagi bareng-bareng lagi, banyak orang lagi. Karena aplikasi apa namanya Tawakarna itu kan kita nggak bisa bareng-bareng banyak orang, jadi ketahuan dari GPS-nya Pak ya. Iya. Terdeteksi. Katanya sih begitu ya, di pengumuman begitu. Oh, ini mau sedikit cerita dengan Pak Trisno. Kita masalah Udah berapa tahun Pak di Saudi Pak? udah 11 tahun kan. 11 tahun. Dulu ceritanya bisa sampai ke Saudi itu gimana Pak? Ceritanya. Oh, sejarahnya itu panjang sebenarnya. Itu dulu tuh kemauan orang tua saya sebenarnya, bukan kemauan saya sendiri. Tapi pada akhirnya tuh membawa berkah dan kebaikan. Alhamdulillah jasa dari orang tua. Sekarang udah meninggal. Umur berapa dulu Pak ke Saudi? Pertama ke Saudi umur berapa ya? Kalau nggak salah 24. Oh, Makanya di masih PT muda banget ya? di PT itu ditolak 3 kali karena terlalu muda. Terlalu muda. Tapi kalau masalah bawa mobil di tes saya paling sempurna karena saya supir asli dari Indonesia. Oh, dulu Jadi supir apa Pak? supir taksi sebelum kesini. Oh, Jadi Masya bukan Allah. supir kaleng-kaleng. Makanya setiap tes tuh saya rajanya. Lulus Makanya walaupun paling muda itu paling baik, paling bagus nyupirnya. Makanya akhirnya pada akhirnya dilolosin. Dan PT pertama itu Sabiga. Umur 24 berarti belum nikah dulu Pak ke Saudi? Belum nikah, belum keluar kumis. Berarti ini Pak Trisno termasuk angkotnya ya, termasuk sesepuh ini ya. Tapi jangan salah, dulu cuma 2 tahun pulang. Pertama di Jeddah, gitu ya. terus Pertama di di Jeddah. rumah di Indonesia naksi lagi 2 tahun, berangkat lagi di Mekah 2 tahun. Itu enggak terus-terusan. Iya maksudnya, tapi kan pengalamannya udah Iya, lama. dari udah zaman puluhan dulu tahun. di Saudi belum pakai HP sampai sekarang pakai HP semua, guys. Gitu. Ya dulu sama sekarang tuh perbedaan tuh jauh banget. Dulu kan pertama kali pengalamannya bagaimana ketemu majikan pertama kali? Bisa bahasa Arab nggak? Justru itu keuntungan saya. Majikan saya dulu tuh bos saya Iya. orang Palembang. Oh, malah beneran bisa bahasa Indonesia. Makanya walaupun dia nggak sempurna bahasa Indonesia, tapi buat komunikasi bisa lah Bisa gitu. ya. Jadi gitu ya. Ya, Tapi alhamdulillah. kalau jarang ngomong Arab tuh malah susah bahasa Arab Nah, ngomong. justru itu malah akhirnya kendalanya dari segi bahasa malah terhambat karena komunikasinya kurang. Dulu di Jeddah berapa tahun, Pak? Bisa sampai ke Riyadh juga. Kenapa? Pindah ke Riyadh kenapa? Jadi pulang dari Jeddah terus Mekah, terus sempet lama 5 tahun 7 tahunan setelah menikah di Jakarta lagi, narik taksi lagi. Terus kepikiran ke Saudi lagi tahun 2007 bulan Juni. Oh, berarti menikah di Indonesia? Iya,
terus di Jakarta narik Dari taksi Jakarta lagi. kemudian ke Saudi Nah, lagi. Cuman saya waktu berangkat ketiga kalinya ke Saudi, ke Riyadh ini, saya emang mencari di Riyadh karena di Jeddah Mekah tuh kurang cocok buat aku. Maksudnya kurang cocoknya dari segi pergaulan. Oh, pergaulannya kenapa Pak di Jeddah, kenapa Karena ini? tahun-tahun tersebut itu Indonesia paling banyak TKI di Saudi. Oh, Dari gitu ya. supir, pembantu. Jadi ya tahu sendirilah. Jadi hal-hal negatif nih Justru kiu-kiu. Justru itu daripada kita terjerumus ke hal-hal yang negatif, saya menghindari dan pilih di kota Riyadh gitu guys. Tapi tidak semuanya begitu ya. Ya nggak Mungkin semua dan tergantung kitanya kita ya, juga. tergantung. Cuman kan lebih baik menghindari sesuatu yang berisiko gitu guys. Ya, di Riyadh juga ada kok, cuman Iya, ya sekarang udah karena saya sudah mengukur keimanan saya nggak sekuat para ulama, jadi ya menghindari hal yang negatif gitu guys. Itu jalan terbaik lah menurut Iya. aku. Ada pengalaman yang lainnya nggak? Misalkan dulu pernah apa gitu di Jeddah gitu. Pengalaman yang di Jeddah yang paling berkesan atau sebenarnya nggak paling ada yang bisa berkesan sih. diceritakan. Cuman aku merasa satu kali berdoa yang benar-benar dibayar kontan tuh dulu waktu di Jeddah. Ceritanya waktu baru kerja, karena masih baru tuh takut panasin mobil, kunci di dalam, kekunci gitu. Iya. Akhirnya dengan berdoa tulus, sholat sunnah 2 rakaat dan minta benar-benar, karena takut. Kalau sekarang sih mungkin ya nggak begitu takut ya. Iya. Tuh herannya tuh setelah sholat sunnah tuh pintu benar-benar terbuka itu Pak, bener, nggak terkunci. Alhamdulillah. Itu bener, itu aku merasain doa yang terkabul langsung itu satu kali itu bener. Oh, iya. Pengalaman spiritual ya. Iya, pengalaman Paling spiritual berkesan. sampai sekarang itu masih teringat. Tapi dulu katanya pernah apa ceritanya apa? Sampean kan pernah cerita pernah kabur dari majikan itu gimana Kalau- ceritanya itu? Kalau kabur aku kayaknya nggak pernah. Nah, terus katanya pernah di penjara. Oh, itu mah biasa kumpul-kumpul sama orang yang Oh. ilegal gitu. Gara-gara kumpul ilegal terus Iya, diciduk akhirnya ke ketangkap gitu. bawah. Dan setelah diinterogasi ya pada Keluar saat itu nggak seketat sekarang. Kalau sekarang Iya, iya, mungkin yang punya yang resmi nggak resmi, kalau campur dengan ilegal langsung dideportasi. Kalau sekarang, kalau Iya. dulu ada Kalau dulu keringanan, masih iya, masih ada keringanan banyak gitu. keringanan. Yang penting Makanya- ada yang nanggung jawabin, bisa keluar gitu. Dulu tuh pokoknya majikan punya uang aja udah. Iya. Zaman dulu tapi ya sekarang nggak bisa. Nah, sekarang udah peraturannya udah Ketat. beda jauh. Apa namanya pengalaman yang sampean rasakan di dalam penjara seperti apa tuh Bang? Ketemu Waktu teman-temannya itu. di penjara sini tuh kalau menurut aku tuh nggak mengesankan serem dan sebagainya kan. Jadi benar-benar mendidik para tahanan tuh menjadi hal positif, karena nggak ada istilah orang berantem, makan juga teratur, dan harus senam wajib itu tiap hari tuh senam wajib, Senam itu diwajibkan, dan sholat wajib 5 waktu di penjara gitu ya. sini. Nggak bisa enggak, karena kalau Kalau yang Kristen gimana? sini hampir nggak ditemuin orang Kristen sih, belum pernah ketemu Orang Filipina orang Kristen. Filipina Cuman waktu itu nggak ada orang Filipina ketemu. taat-taat. Jadi penjara sini tuh nggak ada istilahnya kayak Di di Indo ya? Indonesia itu menyeramkan. Di Makanannya apa, juga masih makanan juga walaupun nggak nikmat banget, tapi ya 3 kali sehari. berarti masih manusiawi lah. Iya, Jadi manusiawi. kalau ketangkap juga masih bisa itu. lah. Iya, jadi di penjara benar-benar Dan tertib. katanya juga masih bisa kerja itu ya di dalam Nah, penjara di itu. dalam kerja, Ada di cita-cita dalam- itu. Iya, itu khusus yang 5 tahun ke atas yang kerja. Kalau di bawah 5 tahun itu nggak bisa, karena kalau yang lama di penjara itu dikasih kerjaan sampingan, Sampingan, gitu, biar ya. nanti Jadi masih keluar bisa dapat bisa pendapatan. pendapatan gitu. Itu yang sepengetahuan saya itu. Kalau ketemu apa dari orang-orang negara lain gimana? Ya Pengalaman? biasa aja sini mah. Campur Pakistan, Campur emang India. satu sel itu waktu itu berapa, 1 2 3 ranjang tingkat, berarti 6 orang satu kamar, satu sel. Dan itu yang bikin saya menderita itu AC-nya 24 jam nggak boleh dimatiin. Oh dingin. AC berarti. kotak iya itu. Kayak ada
selimut tapi kan. Ada selimut tapi tipis, nggak kayak selimut yang kita beli sendiri. Bawa sendiri nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak tahu. Jadi nggak ada, selama aku di penjara titipan itu nggak ada keributan sama sekali. Karena di sini kalau penjara macam-macam kayak Subjagoan itu bisa diperberat, benar-benar diperberat. Iya. Jadi nggak bisa macam-macam di sini. Kalau kumpul-kumpul tuh gimana? Jadi Pakistan sendiri, Bangladesh sendiri, atau India sendiri? Iya, pada cara umum gitu. Cuman nggak kayak di kita ya, kalau geng-gengan itu enggak ya? Enggak ada Malak-malak itu enggak. Wah, enggak ada istilah. Sini bisa langsung diproses kalau ada istilah penindasan di dalam penjara tuh benar-benar ditindak. Jadi benar-benar tertib lah. Jauh dari kesan menyeramkan. Terus apa namanya, perbedaan antara Jeddah dengan di Riyadh itu apa, Pak? Kalau di Jeddah itu para pendatang tuh yang mencolok tuh pendatang tuh hampir sama penduduk aslinya tuh hampir sama. Nggak kelihatan. Jadi iya, jadi budayanya orang Riyadh sama Jeddah tuh cara bergaulnya juga beda. Beda ya. Di Jeddah tuh lebih menerima dengan keadaan pendatang. Lebih modern gitu. Iya, istilahnya lebih terbuka, menyesuaikan lah, terbuka gitu. Terbuka. Kalau di Riyadh masih rada tertutup. Rada tertutup di Riyadh. Emang sih. Cuman kalau masalah apa, kotanya bagaimana? Jeddah dengan Riyadh. Kalau kotanya dari segi jalan gitu, infrastrukturnya tuh bagusan di Riyadh. Bisa dilihat ya. Oh ya, teman saya cerita katanya kalau di Jeddah tuh apa, agak sampahnya itu nggak diangkut setiap saat seperti di Riyadh ini ya. Ya, kadang-kadang numpuk gitu kayak dulu gitu. emang gitu. Kalau sekarang nggak tahu, mungkin sekarang lebih baik lagi. Lebih modern ya. Kalau tahun-tahun 15 tahun yang lalu mungkin ya di Riyadh juga belum setertib sekarang. Kalau sekarang sudah modern. Bagus itu. Iya. Kalau makanannya gimana, Pak? Makanannya ya sama sih. Fullnya sama juga. Sama, nggak ada bedanya. Masalah restoran apa tuh sama. Malah banyak di Riyadh, di Jeddah ya kalau. Iya, kalau Jeddah malah karena di Jeddah kan banyak pendatang internasional. Jadi variasinya lebih banyak. Dan dulu tahun-tahun itu di Jeddah tuh rajanya toko Indonesia paling banyak. Iya, paling banyak. Sampai sekarang juga paling banyak lah mungkin di Jeddah. Iya, karena Jeddah kan daerah transit. Sama istrinya pernah bareng ke Saudi ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Berarti sendiri terus. Nggak pernah ya. Kalau karena istri saya dari pertama nikah tuh emang saya pernah ngajak ke sini tapi nggak mau. Jadi Masya Allah, kuat ya. Iya, ya sebenarnya trauma dengan cerita-cerita negatif. Jadi nanti kerja Saudi gini 24 jam ya. Negatifnya apa? Iya gitu, kata kerjanya banyak orangnya. Kirain disamber janda. Padahal kan berangkatnya pengennya sama saya gitu. Ya itulah. Tapi Tapi alhamdulillah. ada positifnya juga. Sampai sekarang punya anak masih Punya anak sekarang. Alhamdulillah udah mau kuliah tahun ini. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau di Riyadh nih berapa tahun, Pak, sampai? Di Riyadh nih 11 tahun ini. Dan insya Allah 1-2 bulan lagi pulang exit. Mau exit, balik lagi. mau exit ya? Nggak cuti aja tuh, Pak? Enggak, ini udah diniatin. Insya Allah semoga tambah sukses Pak di sana, Pak. Indonesia juga tambah sukses. Mudah-mudahan ada jalan untuk usaha. Karena kalau belum dibuka sama yang kuasa, berusaha seperti apapun usaha tetap nggak berjalan. Insya Allah. Udah di sama yang kuasa ya usaha apa aja ada aja jalannya. Ya insya Allah lah. Pokoknya itu cita-cita semua teman-teman juga ya. Saya juga jadinya ya pengen pulang, pengen usaha. Iya, Cuman tapi ada yang orang bisa, kan, ada yang enggak gitu. Setiap orang punya kendala dan masalah masing-masing, jadi nggak bisa diratain. Kalau di sini dengan majikan masalah yang paling berat apa, Pak, di Riyadh? Sebenarnya nggak ada masalah. Tapi di satu majikan ini atau berapa tahun? Satu majikan itu. Tapi di Riyadh ini? Iya, terhitung bagus majikan sebenarnya. Cuman belakangan nih masalah gaji tuh nggak kayak dulu, nggak tahu pengaruh dari krisis keuangan. Tapi masih masih digaji, tapi kadang kita kurang sabar dengan gaji yang lambat itu. Dulu sebenarnya nggak pernah seperti ini, Kang. Malah istilah pinjem ngebon aja gampang. Uang kembalian jarang diminta. Dulu tuh sama sekarang
beda banget. Dan ini saya alami bukan saya aja ya, hampir banyak temen ya. hampir rata-rata orang di sini pada keluhannya sama seperti itu. Ya karena lagi krisis, lagi corona ini ya. bisa jadi krisis, terus cara hidupnya orang sini udah modern, jadi uang udah seperti segalanya gitu. Iya. Kebutuhan orang sekarang sama dulu kan beda banget. Ya, Sekarang kebutuhan dia nggak mau dikurangin, nggak mau dikurangin. Iya. terus malah apa namanya? Ya Penghasilan, gitu itulah. penghasilan juga Iya, mungkin nggak ada tambahan. Beda sama orang sini yang Makanya peraturan itu yang baru yang pokoknya mengikat orang-orang Saudi, jadi biar disiplin ya sekarang. iya. Saudi itu. Dan untuk terus sekarang juga, untuk zaman sekarang sama dulu beda banget. Dulu masih 800 riyal. satu rel 800.000 800 rupiah. Satu 800.000 dulu. Seribuannya. Iya, seribunya 800. Jadi Saya kesini dulu seribunya 22, tahun 23, berapa, Kang? 2010-an lah saya. Oh ya udah kesinian itu mulai hancur-hancurnya kan, mulai krisis itu Moneter mulai itu ya. Iya, 97 di 98 ya krisis Iya, di iya. Indonesia itu, mulai rupiah mulai hancur itu. Sebelumnya itu uang rupiah tuh kuat. Iya. Kalau sekarang nilai tukarnya udah hancur-hancuran. Bagus ya, alhamdulillah. Tapi ya zaman dulu duit segitu juga banyak juga ya. Nah, dulu zaman saya tuh Sekarang motor Impreza saya masih inget, barunya tuh 4 jutaan dari dealer. Jadi gaji Sekarang- segitu tuh ya rata imbang gitu. iya. Sekarang Ini sekarang kalau 5 juta. gaji 4 juta ya gaji saya sebulan lebih. Itu ada lebihan. iya makanya. Kalau Susah dulu sekarang. 4 juta ya belinya berat banget. Dan harga tanah dulu sama sekarang beda. Dulu tanah tuh nggak ada harganya. Iya. Jadi Masih- iya, ukurannya nilai tukarnya tuh kalau beliin motor satu kotak aja belum cukup dulu. Kalau sekarang satu kotak bisa beli motor berapa biji kalau sekarang. Ya itulah perbedaannya lah, jauh lumayan. Tapi sekarang walaupun kursnya tinggi, semuanya mahal-mahal juga. Iya. Jadinya ya nggak mampu beli juga. Nah, oke Pak Tresno, itu aja kita podcast hari pengalaman, dan itu bisa jadi pengalaman teman-teman semuanya ya. Pak Tresno ini udah pengalaman banyak banget, puluhan tahun di Saudi. Dari zaman Malik Fahad, Dari Malik Fahad sampai Malik Salman ini nanti. Salman udah Insya Allah. 2 kerajaan, 2 raja yang mengalami. Tapi termasuk stabil Saudi ya, enggak Nah, kalau harga macam-macam. stabil, dari harga juga Iya, stabil banget. Dari dulu Pepsi ya segitu. Iya, enggak. Jadi benar-benar stabil ini. Hmm. Dan uniknya lagi harga di Saudi tuh sama guys. Iya, jadi di Jeddah Nggak di dilihat Jeddah, sama nggak gitu. dilihat, nggak di gunung, nggak di Es laut, teh sama. segelas ya segitu. Seperti itu. Jadi harga tuh memang benar dikontrol sama Harga pemerintah. makanan, jadinya rakyatnya Kalau di nyaman. Indonesia kan harga ditentukan oleh pasar. iya. Jadi pemerintah kadang nggak bisa mengontrol harga Keluar di sana? masyarakat. Keluar dari sana aja. Parkirin deh. Parkir di sana depan aja, Oh. di sini nggak ada. Oke, sekiranya sekian Ah. dulu podcast dengan saya. Ya, Ini itulah sekedar referensi buat Sekedar. kalian dan pengetahuan. pembagian pengalaman ya teman-teman ya. Diambil positifnya, jangan negatifnya. Hari ini Karena mau ketemuan sama Pak Tatang dan kan Idai, Idai YouTuber Idai Adventure. YouTuber Taib yang lagi Taib. naik daun. Insya Allah ketemuan lah ya, insya Allah. Oke teman-teman, itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ciao.